Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan trauma bersama dengan orang ketiga. Jadi ketika seseorang memilih pasangannya, baik itu dia menemukannya ketika dia masih sendiri atau sedang sendiri, atau dia memulainya melalui pengkhianatan, artinya ketika mantan masih bersama kita, dia sudah mengkhianati dengan sudah berkomitmen bersama orang ketiga, sudah jalan dengan orang ketiga sembunyi-sembunyi ke sana kemari. Nah, ada yang mungkin berhasil mempertahankannya, walaupun jumlahnya mungkin sedikit, lebih banyak lagi yang berpisah, bahkan ada yang perpisahan itu diikuti dengan trauma. Nah, jadi ketika mantan trauma bersama orang ketiga, yang pertama tentu tandanya mereka berpisah. Yang kedua, tidak hanya berhenti pada perpisahan, tetapi mantan betul-betul tidak mau terkoneksi, tidak mau terhubung lagi dengan orang ketiga. Sehingga kita bisa melihat tuh di media sosial mantan, semua yang berbau orang ketiga semuanya sudah hilang, sudah dia hapus. Bahkan kalau mantan memposting sesuatu, orang ketiga ada komennya di situ. Kan kalau akun misal Facebook tuh ya diblokir kan komennya kan tidak otomatis hilang. Nah, itu semua ya yang berbau orang ketiga, komen-komennya itu sudah dia hapus, semuanya bersih dari media sosial mantan, termasuk foto-foto kebanggaannya saat awal-awal dia bisa menunjukkan kepada dunia bahwa dia bersama orang ketiga. Semuanya sudah bersih dari media sosial mantan ya. Jadi mantan betul-betul berusaha untuk tidak lagi terhubung dengan orang ketiga, karena kalau dia sampai terhubung, itu akan membangkitkan kenangan-kenangannya bersama orang ketiga ya, kenangan-kenangan yang pahit yang kemudian membuat trauma itu menjadi menguat. Sehingga dia betul-betul tidak mau lagi ketemu dengan orang ketiga, juga tidak mau lagi terhubung di media sosial dengan orang ketiga. Itu yang kedua. Yang ketiga, ciri-cirinya mungkin mantan pada saat ini lebih memilih untuk tidak secepatnya mencari pengganti orang ketiga. Juga mungkin tidak memilih untuk kembali kepada kita. Karena apa? Karena dia butuh waktu untuk mengendapkan hatinya, untuk menenangkan diri ya, dan untuk memulihkan traumanya sampai dia betul-betul siap untuk membuka hatinya bagi seseorang yang baru. Nah, jadi ketika kita melihat tanda-tanda mantan trauma dengan orang ketiga ya, traumanya kan bisa disebabkan oleh apa saja. Misal dia sudah menaruh harapan yang sangat besar nih kepada orang ketiga, ternyata orang ketiga mengkhianatinya. Orang ketiga berselingkuh, padahal mantan sudah berkorban segalanya. Nah, itu membuat dia jadi trauma. Nah, ketika kita melihat tanda-tanda trauma itu pada mantan ya, kita juga tidak usah terburu-buru, tergesa-gesa untuk mendekati mantan. Ya, karena yang namanya orang sedang trauma, dia akan menutup hatinya terhadap siapapun yang berusaha untuk masuk ke dalam kehidupan dia. Jadi biarkan saja dia menenangkan diri, biarkan dia kembali menata hatinya ya. Yang paling penting untuk kita lakukan sekarang adalah terus memperbaiki diri kita, meningkatkan
kapasitas kualitas kita ya, dan menaikkan daya tawar kita. Agar ketika mantan merasa memang sudah siap untuk mencari pengganti orang ketiga, nah kita akan masuk dalam radar dia. Karena apa? Karena mantan punya pengalaman kan, bersama kita dia baik-baik saja, bahkan dia yang mengkhianati kita. Daripada dia coba-coba mencari seseorang yang belum dia tahu siapa itu, tidak dia kenal sifat dan karakternya, untuk dikecewakan dan trauma lagi, maka sebenarnya kan pilihan untuk kembali kepada kita adalah pilihan yang terbaik untuk dia. Dan keyakinan di hatinya akan semakin menguat ketika dia melihat bahwa seiring perjalanan waktu itu, kita menghargai perpisahan itu, dan kita sekarang memiliki kualitas dan kapasitas diri yang jauh lebih menjanjikan lagi, ya. Nah, insya Allah kalau kita mau berusaha, maka kita akan menjadi lebih baik lagi, akan menjadi lebih sukses lagi dari waktu ke waktu. Dan tetap kunci sukses itu adalah kerja keras. Wa alaisa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau kita mau berusaha untuk hidup kita, untuk masa depan kita, kita menginvestasikan waktu lebih banyak untuk berusaha, menginvestasikan lebih banyak tenaga, berpikir untuk meraih masa depan kita, maka insya Allah kita akan meraih apa yang kita usahakan tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.